Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang LO 11.4 yaitu Core Cultural Values. Jadi karena di bukunya ini bukunya berasal dari Amerika, maka Core Cultural Values-nya ini merupakan nilai-nilai dari masyarakat yang ada di Amerika. Nah, untuk menentukan core cultural values itu berdasarkan tiga hal ini. Yang pertama ini ada pervasif, artinya sebagian besar atau sekumpulan orang dengan jumlah tertentu menganut nilai tersebut. Jadi orang yang menganut nilai tersebut dan benar-benar menjalankan aktivitasnya atau kehidupannya berdasarkan nilai tersebut itu diambilnya dari sebagian besar atau sekumpulan orang dengan jumlah yang banyak, dari jumlah tertentu gitu, nggak cuma dari sebagian kecil masyarakat. Nah, selanjutnya itu related to consumption behavior. Jadi uh, nilai-nilai tersebut ini berisikan insight yang membantu untuk memahami kebiasaan konsumsi dari pelanggan yang ada di Amerika. Terus yang terakhir ini ada enduring. Enduring itu berarti dia perilakunya ini uh, didasarkan pada waktu yang panjang, nggak cuma waktu tertentu atau nggak cuma kayak ngikutin tren dalam beberapa tahun aja gitu. Jadi dalam waktu yang panjang nilai tersebut dijalani atau dianut oleh masyarakat yang ada di Amerika. Oke, selanjutnya ada uh, achievement and success. Oke, jadi masyarakat di Amerika ini memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa kompetisi atau tantangan itu membuat mereka jadi lebih ahli atau lebih andal dalam satu bidang. Nah, makanya mereka juga sering memanfaatkan waktu luang mereka untuk bekerja dibanding melakukan hal-hal lain. Nah, karena kerja keras mereka untuk meraih kesuksesan dan penghargaan ini, mereka sering berujung pada konsumsi terhadap satu barang yang dianggapnya itu mereka berhak mendapat barang tersebut karena kerja keras mereka. Makanya sering ada sebutan kayak you deserve it atau you worked hard for it gitu. Terus uh, marketers itu paham akan tersebut dan mereka tahu kalau orang-orang dengan uh, yang sebutannya kayak high achiever gitu, mereka suka terhadap barang yang melambangkan kalau barang tersebut itu menggambarkan hasil jerih payah mereka gitu. Contohnya itu kayak jam tangan Rolex. Nah, selanjutnya itu ada time and activity. Nah, masyarakat Amerika ini sangat menghargai waktu mereka, makanya ada sebutan kayak time is money. Dan mereka ini cenderung untuk melakukan aktivitas yang produktif di waktu kosong mereka. Jadi mereka ini gak suka gabut lah gitu ibaratnya. Jadi mereka pengennya itu sesuatu itu yang kalau produk-produk itu sebisa mungkin yang instan atau fast food. Jadi mereka nggak perlu membuang-buang waktu mereka itu untuk hal-hal yang mereka anggap kurang penting. Makanya mereka itu suka banget produk-produk instan atau fast food gitu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini ada efficiency and practicality. Jadi masyarakat Amerika ini orangnya ini mereka sangat efisien dan sangat pragmatis. Nah, mereka ini sering melakukan trial and error terhadap suatu produk dan mereka tuh pengennya nyoba terus sampai mereka memiliki sesuatu itu yang efisien dan praktis. Dan hal tersebut ini karena trial and error ini mereka uh, akhirnya berujung pada penemuan baru yang sifatnya ini lebih efisien dan lebih praktis. Contohnya adalah uh, iPhone. Jadi iPhone ini kan sangat efisien, jadi bisa teman-teman kita semua bisa nonton video di situ, bisa buka sosial media di situ, bisa melakukan pembayaran atau membeli sesuatu dari situ. Itu sangat efisien dan sangat praktis karena bisa dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya ini values-nya ada progress. Progress ini artinya orang Amerika itu masyarakat Amerika mereka ini uh, memandang suatu perubahan itu sebagai bukan sesuatu yang tabu gitu. Mereka malah pengen ada perubahan, ada perkembangan karena mereka menganggapnya kalau ada perubahan itu sifatnya maju gitu, sifatnya berkembang. Jadi
mereka suka terhadap progres gitu. Terus selanjutnya ini ada freedom of choice. Freedom of choice ini artinya berarti uh, masyarakat Amerika ini mereka sangat suka jika suatu brand itu memiliki variasi produk dan pilihan alternatif yang banyak gitu. Jadi nggak nggak hanya ada satu atau dua, tapi banyak gitu, bervariasi. Oke, selanjutnya ini ada comfort and pleasure. Jadi masyarakat Amerika ini beranggapan bahwa hidup yang ideal itu ketika bisa membeli banyak hal gitu, punya banyak hal, punya rumah mewah, punya mobil, punya kolam renang, punya hotel, dan lain-lain. Nah, sifat ini akhirnya berujung pada sifat materialistik. Jadi mereka beranggapan bahwa semakin banyak barang yang mereka punya, maka hidup mereka semakin bahagia, semakin ideal gitu. Namun makin ke sini yang tadinya uh, more is better, anggapan tersebut berubah jadi better is better. Nah, better is better ini trennya ini disebut dengan desain ekonomi. Nah, 4 desain ekonomi ini ada yang pertama sustain prosperity, jadi kekayaannya ini sustain atau bersifat berkelanjutan. Terus yang kedua technological development, yang ketiga openness to change, dan yang keempat sophisticated marketing. Terus value selanjutnya itu ada individualism and conformity. Jadi uh, peneliti ini berdasarkan penelitian ini uh, masyarakat yang ada di Amerika ini memiliki sifat individualis, dalam artian mereka ini inginnya menjadi diri sendiri dan melakukan segala sesuatu itu dengan cara mereka gitu. Namun mereka juga punya keinginan untuk fit in dengan lingkungan mereka. Tapi fit in-nya itu mereka nggak menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi mereka pengennya itu fit in atau diterima dengan kayak apa adanya, atau dalam artian ya udah mereka jadi diri mereka sendiri untuk fit in di lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya ada humanitarianism atau sifat humanis. Jadi orang-orang Amerika ini dianggap memiliki keinginan untuk membantu uh, orang-orang di lingkungan mereka yang dianggap kurang beruntung, dan memberi banyak, dan mereka ini sering memberi banyak donasi atau sumbangan. Nah, mungkin teman-teman dulu ingat ada yang namanya ice bucket challenge. Jadi ice bucket challenge itu merupakan challenge. Jadi orang itu harus nge-take video yang isinya itu dia nyiram diri dia sendiri dengan uh, air es yang berisi air es sebanyak satu ember gitu. Nah, setelah dia melakukan challenge tersebut, dia berhak untuk ngajak orang lain melakukan hal yang sama, dan orang yang diajak itu wajib ikut atau wajib melakukan Ice Bucket Challenge. Nah, tujuan dari Ice Bucket Challenge ini, jadi orang-orang yang ikut challenge ini harus memberikan donasi dengan jumlah yang dibebaskan gitu kepada uh, orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, ada 4 manfaat yang didapatkan ketika menjadi uh, dermawan atau bersifat humanis ini. Yang pertama ini belongingness, atau uh, mereka jadi merasa terikat atau uh, merasa dirinya itu bagian dari satu kelompok tersebut, satu komunitas. Terus yang kedua itu trusting. Dan yang ketiga ada social practical motivation. Nah, social practical motivation ini artinya kayak dia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai kelas ekonomi lah gitu. Terus yang keempat itu prestige. Nah, selanjutnya value selanjutnya itu ada fitness and health. Nah, jadi orang-orang di sana itu peduli terhadap kesehatan diri mereka sendiri dan ingin terlihat atraktif secara fisik. Makanya marketers itu di sana mereka menawarkan berbagai macam produk dengan uh,
embel-embel kayak misalnya low fat, terus low sugar, atau organik gitu. Oke. Selanjutnya ada youthfulness. Jadi youthfulness di sini berarti bukan umurnya yang muda tapi jiwanya yang muda. Nah, youthfulness ini sering diekspresikan dengan yang at heart, spirit, and appearance gitu. Nah, makanya banyak produk-produk yang kayak terutama produk kecantikan yang kayak nyebut kayak misalnya 10 tahun lebih muda atau 5 tahun lebih muda gitu. Nah, selanjutnya ini environmental concerns. Jadi orang-orang di Amerika sana sudah banyak yang peduli dengan lingkungan gitu. Nah, ada yang namanya green marketing. Green marketing ini artinya memproduksi dan mempromosikan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada 3 tipe dari green consumer. Yang pertama ini ada environmental activists. Jadi orang-orang dari environmental activist ini merupakan orang-orang yang benar-benar mengadopsi lifestyle atau gaya hidup yang sehat gitu dan sustainable bagi lingkungan gitu. Mereka nggak hanya mengkonsumsi produk-produk yang organik, tapi juga mereka make sure kalau perusahaan-perusahaan dari produk-produk organik yang mereka beli itu nggak melakukan kerusakan terhadap lingkungan gitu. Terus yang kedua ini ada organic eater. Organic eater, jadi ini merupakan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan mereka, tapi nggak terlalu peduli dengan sustainability dari lingkungan gitu. Terus yang ketiga ini ada economizers. Economizers ini merupakan orang-orang yang membeli produk-produk yang green gitu, bukan karena mereka peduli terhadap lingkungan atau kesehatan mereka, tetapi karena harganya yang dianggap lebih murah gitu. Selanjutnya ada 4 tipe lain dari green consumer ini. Yang pertama ada true greens. Jadi true greens ini orang yang benar-benar peduli dengan lingkungan. Jadi dia gaya hidupnya benar-benar peduli dengan lingkungan. Dia mengonsumsi produk-produk yang organik. Terus dia juga vokal untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Terus juga dia biasanya suka kayak kalau misalnya ada masalah lingkungan yang disebabkan oleh suatu perusahaan, maka dia vokal terhadap hal tersebut. Terus selanjutnya ada donor greens. Jadi donor greens ini orang yang merasa bersalah kalau misalnya dia nggak membeli produk yang uh, sustainable gitu terhadap lingkungan. Jadi dia rela untuk uh, mengeluarkan uangnya untuk membeli barang-barang dari produk yang ramah lingkungan gitu. Terus selanjutnya ada learning greens. Learning greens ini merupakan orang-orang yang udah aware terhadap lingkungan gitu. Jadi dia udah mulai peduli dengan lingkungan, terus dia mulai membeli produk-produk yang ramah lingkungan, tapi baru dalam tahap belajar gitu. Terus yang terakhir ini ada non greens. Non greens ini merupakan orang-orang yang uh, ibaratnya nggak peduli sama sekali dengan lingkungan gitulah. Jadi mereka beli produk apapun yang mereka mau gitu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.